Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini hari Jumat tanggal 16 ya. 16 Desember tahun 2022. Nggak terasa ya. Hampir selesai juga tahun 2022. Pagi ini kita akan berbincang-bincang sejenak dengan seorang anak muda yang hebat, yang sudah dikenal di dunia pariwisata. Bukan hanya di Indonesia, tapi barangkali juga sudah di mancanegara. Malam tadi beliau mampir di sini, merupakan sebuah kebahagiaan bagi kami sebagai owner Alinea Park and Resort. Kunjungan beliau ini adalah sebuah dukungan moral ya, dan kemudian menjadi spirit bagi kami. Dan perlu juga pemirsa ketahui bahwa inspirasi mendirikan destinasi Park and Resort ini tidak lepas dari bimbingan beliau. Nah, untuk itu kita akan sapa beliau, seorang anak muda. Ya, saya tidak berani beliau apakah masih seorang politikus atau tidak, tapi beliau adalah seorang praktisi pariwisata yang handal sekali. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zurizul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Marlis. Maete ya, yang paling akrab itu Maete. Siap. Saya bingung juga ini, kenapa ini jadi Maete dulu ini? Oh ya, apa luar biasa pagi yang indah ini, Pak Marlis. Terima kasih. Ya. Waktu sejak tadi malam luar biasa ini Alinea Park and Resort. Ini dimulai dari Maete nih, Pak Marlis. Ya, Maete. Maete. Maete itu dulu sama Pak Andi Roncaniago itu kita kembangan Mande. Oh ya. Jadi Mande itu tahun 2015 awal itu akhir 2014 itu kebetulan di Mande itu banyak orang suku Caniago. Oh, oke. Jadi mereka tanya itu sukunya apa gitu ya. Jadi rata-rata mereka banyak suku Caniago. Nah, suku Caniago, Ambo bilang begitu. Saya bilang gitu. Jadi, wah, itu berarti kok Maete awak kok. Maete awak kok ya dari Mande. Jadi lah, dari situlah, dari Mande ya, ini ya. Sampai sekarang. Mantap. Jadi memang trennya tuh Maete gitu. Saya kaget juga ini. Saya kalau nggak lupa ya Maete ya. Kita mulai ketemu itu tahun 2004 2005 lah ya. Kurang lebih. Ketika kita sama-sama mencalonkan Gubernur dan Wakil Gubernur Pak Jeffrey Giovanni dan Jasman Lanin ya. Betul. Maete dari Partai Amanat Nasional waktu itu sebagai Ketua BM-PAN ya. Betul. Saya sebagai Ketua Partai Merdeka Provinsi Sumatera Barat, partai kecil-kecil koalisi Sakato ya. Dan Ketua Tim Pemenangan. Ketua Tim Pemenangan Ya, luar biasa. benar. Belum punya pengalaman politik tapi ditunjuk jadi Direktur Kampanye. Oke Maete, kita mau cerita tentang pariwisata ya. Ini kalau kita mengetahui kan Pak Zurizul itu atau Maete itu kan udah identik sekali dengan tourism ya. Sudah dunia pariwisata. Siapapun di Sumatera Barat tahu semua. Baik dari pemerintah maupun para pelaku-pelaku usaha di sektor pariwisata ya. Nah sekarang saya mungkin ingin kenal lebih dekat ini. Pemirsa ingin kenal lebih dekat dengan Maete. Bagaimana sejarahnya Maete bisa terjun ke dunia ini? Padahal dulu Maete kan bukan orang pariwisata. Ya, ini Pak Marlis, memang basicnya Fakultas Ekonomi ya. Iya. Dulu memang aktif di mahasiswa itu keliling-keliling Sumatera Barat ini. Terus kita lihat memang tidak ada semua titik di Sumatera Barat ini semuanya adalah daya tarik wisata. Nah itu yang selalu saya sampaikan, layak jual. Baik jalannya, karena ternyata orang Belanda itu membangun Sumatera Barat itu membangun jalan-jalan itu melalui landscape. Landscape. Jadi nuansa. Dan satu lagi kita melihat Sumatera Barat itu mempunyai banyak danau, ada gunung, ada laut, ada lembah, segala macamnya, ada flora dan fauna. Nah ini mahal. Nah saya coba-coba jadi guide. Ya. Oh. Bukit Tinggi. Awalnya jadi guide ya. Guide di Kampung Cino. Ya, oke. Jadi ada bule-bule itu dia duduk-duduk yang ngopi-ngopi, kita tawari dia trekking ke Jauh.
Iya. Meninjau. Nah, karena meninjau itu waktu itu very clean. Betul. Sangat senang sekali bule berbulan-bulan di situ, sudah seperti kampung halaman dia di situ. Waktu itu belum ada keramba ya? Belum ada, tahun 90-an itu belum ada. Ini sangat mandi ikan yang di bawah pun kelihatan terang. Nah, itu awalnya Pak Marlis. Nah, kita tidak punya modal banyak. Nah, kita coba bikin travel agent, numpang di kantor teman. Numpang kantor teman. Setelah itu gempa, melihat ada, kita memperkirakan travel agent ini sudah mulai orang beli tiket sendiri. Iya, betul. Orang perjalanan sendiri. Saya berpikir ini harus ada terobosan baru ya. Income, betul. Ya, betul. Maka terfikirlah membuat di mana yang tidak akan tergerus pendapatan atau penghasilan yang tidak akan tergerus dengan dunia digital, dengan dunia global sekarang yang memang banyak meredus penghasilan atau pekerjaan. Iya, betul. Sekarang orang marketing nggak perlu lagi tenaga marketing, hanya satu orang influencer bisa mewakili 50 tenaga marketing. Betul. Nah, itu kejamnya dunia digital hari ini. Iya, betul. Nah, membangun destinasi wisata di Lawang Pak itu sampai hari ini, Pak. Alhamdulillah. Itu kapan mulainya ya? 2000 setelah gempa 2010. 2009 ya kita gempa ya. Ya, terhenti sebentar. Nah, 2010 kita mulai ini mencoba membangunnya. Jadi pemirsa, mungkin sekedar tambahan informasi, beliau ini juga adalah seorang CEO atau pemilik atau owner dari sebuah destinasi wisata luar biasa Sumatera Barat, namanya Lawang Park, dan itu identik dengan outbound. Jadi trennya beliau di situ adalah outbound. Ya, dalam suasana alam itu beliau kemas demikian rupa sehingga itu jadi menarik bagi pengunjung atau orang-orang yang datang ke sana. Kita masuk sedikit lagi, Mete. Ya. Nah, Mete sekarang kan sudah tidak hanya lagi praktisi ya, tapi pemerintah daerah Sumatera Barat juga menarik Maetek dan minta kontribusi dari Maetek untuk masuk ke dalam tim ya. Tim pemikiran bagaimana Sumatera Barat ini terutama di sektor pariwisata bisa lebih baik, bisa lebih optimal dan bisa lebih menghasilkan. Nah, selama Maetek di situ kira-kira bagaimana nih gambarannya? Ya, menarik Pak Melis. Memang sebetulnya dari awal itu saya diminta untuk bikin visi misi dari salah satu calon kepala daerah. Nah, alhamdulillah kepala daerahnya terpilih ya. Nah, sekarang bagaimana merealisasikan, dan salah satu visi misi yang kita bikin waktu itu adalah menggeser pariwisata itu ke selatan. Karena kami melihat Pak Marlis itu sudah ada kesumpekan wisata, ada kesembrautan wisata di daerah Bukit Tinggi ya, menjadi Tinggi, Payakumbuh, Padang Panjang, Pariaman. Betul. Ya. Jadi tingkat kenyamanan dari wisatawan itu sudah mulai tergerus tingkat kenyamanan. Mereka ingin, orang berwisata itu kan mereka ingin hilangkan stresnya. Healing lah. Mereka healing, mereka ingin tenang, mencari suasana yang waktu mereka di jalan itu jangan terlalu banyak. Betul. Oke. Nah, karena macet, karena apa, membuat orang kembali boring. Nah, kita menggeser, maka muncullah harus ada hub satu di wilayah selatannya Sumatera Barat. Nah, hub itu kita ambil Solo. Jadi ibaratnya Solo itu seperti bukit tingginya, daerah utara. Iya, betul. Nah, inilah senternya ya. Senternya. Jadi agamnya itu ibaratnya ada Kabupaten Solo, ada Sawalunto, Sijunjung, Damasraya, dan Solo Selatan. Ya. Nah, itu menjadi hub baru pariwisata. Karena menarik Pak Marlis. Sumatera Barat ini ada 6 pintu masuk orang datang ke Sumatera Barat. Nah, karena apa? Karena memang Sumatera Barat ini berada di tengah-tengah dan provinsi tetangganya rata-rata tidak mempunyai sarana pariwisata yang memadai. Betul. Sementara mereka ekonominya tinggi. Jambi ekonominya tinggi, Riau ekonominya tinggi, ya mungkin Jambi. Medan, Jambi ekonomi tinggi, tapi mereka tidak punya alam yang sebegitu indahnya seperti Sumatera Barat. Nah, orang masuk dari Bengkulu, orang masuk dari Jambi, orang masuk dari Keliling Jauh itu Rengat ya, Duma, orang masuk dari Riau. Nah, so mereka tentu ingin sesuatu yang baru.
Kalau kita hanya tetap mempromosikan itu saja, nah pada akhirnya orang lebih memilih ke tempat lain. Tapi ada hal yang baru di selatan. Maka muncullah hub tourism, menjadikan hub, artinya orang dari bandara juga masuk. Saya juga ingin mengintegrasikan Alan Panjang dengan Mande dan Solok Selatan, Damas Raya. Ya, Nah, kalau di Turki itu Pak Malis, orang berwisata itu nggak ada bolak-balik ke jalan yang sama. Jadi sekali jalan nanti keluar pada tempat yang berbeda. Itu dia. Jadi dari Istanbul itu, Çanakkale, Pamukkale itu terakhir nanti kembali mereka ke Istanbul gitu ya. Nah, kita misalnya Solo nih, Solo Alan Panjang, terus mereka ke Solok Selatan. Ya. Solok Selatan nanti mereka mau menginap juga boleh, atau mereka terus Damas Raya. Damas Raya. Damas Raya mereka juga overnight 1 malam atau berapa malam, atau si terus Junjung. mereka Sawalunto, si Junjung. Iya. Jadi dia menjadi suatu perjalanan baru yang menjadi cerita bagi Jadi mereka. connecting line ya yang betul-betul Itu dia konsep ya. produktif ya. Nah, alhamdulillah mudah-mudahan 2023 jalan dari Solok Selatan ke Damas Raya itu bisa tembus. Apalagi saya dengar luar biasa Bapak Bupati Damas Raya, kalau seandainya tol jadi, Ya, exit nah tol. Damas Raya harus siap-siap menjadi sentra hub tourism. Nah ini yang harus menjadi pemikiran bagi teman-teman Sejunjung, Damas Raya, bahwa orang melakukan perjalanan jauh, tentu orang tidak pingin rest, pingin istirahat, pingin beraktivitas dan memilih suasana baru. Itu konsep kita untuk menggeser pariwisata ke selatan, Pak Malis. Nah itu. Oke, kita masuk sedikit dalam politik anggaran nih, Ya. Pak Zurizul. Di beberapa kabupaten kota, begitu saya berdiskusi dengan praktisi dan birokratnya ya, termasuk juga di provinsi, sepertinya politik anggaran kita itu belum memihak kepada sektor pariwisata ini. Saya nggak tahu ini. Walaupun mohon maaf, saya juga 2 periode di DPRD Provinsi Sumatera Barat tidak mampu juga meyakinkan para pengambil keputusan itu bahwa kehidupan Sumatera Barat ke depan itu adalah sektor pariwisata gitu. Kita hanya baru dalam konteks wacana dan di atas kertas dan baru dalam bentuk istilahnya politis. Nah, sebagai bagian dari orang yang memikirkan itu di dapurnya, apa kira-kira langkah dari Pak Gubernur sekarang ini untuk betul-betul sinkron dengan yang kita katakan gitu? Ya, memang kelemahan dari 10 tahun terakhir ini memang kita tidak memiliki roadmap, Pak Malik. Jadi, tapi alhamdulillah tahun sekarang dibikinkan roadmap. Artinya tidak ada suatu kesepakatan bersama antara stakeholder, legislatif, eksekutif itu tuh merancang grand design pariwisata Sumbar ini seperti apa. Ya. Nah, ketika itu sudah disepakati menjadi roadmap dan master plan pariwisata Sumatera Barat, bahwa siapapun kepala daerah itu harus melanjutkan. Ya, betul-betul. Nah, semisal Pak Gamawan dulu merancang jalan alternatif dari Solo ke Lubuk Menturun. Iya, iya. Nah, diganti gubernur yang baru, nah itu pemikirannya udah berbeda lagi. Berbeda lagi, gitu. Nah, ketika sebetulnya setiap jalan baru yang dibangun di Sumatera Barat ini akan membuat landscape baru. Iya. Akan dan pertumbuhan ekonomi baru. Oh, itu dia, pertumbuhan ekonomi baru. Investasi akan masuk. Karena setiap jalan yang dibangun dimanapun di Sumatera Barat ini, dia akan mempunyai view, daya tarik yang baru. Betul. Nah, itu kalau seandainya itu jadi Lubuk Minturun akan ada di Sumatera Barat itu. Kalau ke barat orang melihat view laut, sunset, kalau Danau Singkara. Ininya ke Danau Singkara. Tidak ada mungkin. Dan termasuk juga gunung. Itu dia, nggak ada satu tempat yang bisa melihat kiri kanannya itu. Betul. Kanannya kita lihat laut, ke ininya kalau jalan yang dirancang bagaimana. Tapi itu tidak sustain. Iya, betul. Nah, ini mungkin yang memang harus menjadi pemikiran ke depan karena kita tidak mempunyai roadmap yang dituangkan dalam RPJP, dituangkan dalam RPJM, dan itu menjadi master plan suatu provinsi. Ya. Bahwa siapapun kepala daerah yang dia melakukan itu, walaupun sampai di perencanaan DED-nya sudah, nah tinggal mengeksekusinya seperti apa. Nah, politik anggaran itu yang menjadi pemikiran kita sekarang, bahkan
kita sudah lelah berbicara Sumbar ini apa mati gaya gitu ya. Oh kita bagus tapi apa sarananya ini. Nah ini mungkin butuh kesamaan visi, kesamaan persepsi, kesamaan aksi daripada semua pihak. Semua pihak. Hilangkanlah dulu masalah politik-politik. Nah sekarang bagaimana membangun Sumbar. Bahwa pemikiran saya menciptakan new entrepreneur itu bukan dengan malah BIMTEK, tapi dengan membangun jalan-jalan baru. Pak Marlis lihat itu, jalan sedikit saja jalan dibuat dari Siti Nurbaya. Betul. Terus ke Pantai Malingkundang. Berapa entrepreneur yang lahir dari jalan tumbuh baru. Investasi di sana. Itu dia. Nah, investasi tumbuh, indikatornya adalah peningkatan ekonomi masyarakat. Itu pemahaman kita terhadap. Tapi kalau itu dibangun tidak ada BIMTEK, Mete. Tidak ada belanja barang dan jasa di situ. Ya, saya juga nggak tahu apakah ada. Nggak ada cuannya di situ, Mete. Jadi kalau itu kita cerita susah kita ya, Nah kita masuk dulu yang tak susah-susah, Mete. Nah, ini lahir tanpa perencanaan. Destinasi ini hanya Tuhan yang tahu kenapa bisa jadi di sini. Tetapi kalau boleh jujur, ini juga terjadi karena inspirasi dari Maete, Zurizul. Jadi ketika kami mencoba membangun sebuah usaha baru di sini tanpa dilandasi dengan pengetahuan, experience dan lain sebagainya. Tapi saya nggak malu bertanya kepada Maete, apalagi ini Maete yang harus saya buat. Tapi ini apa Maete? Ini berat. Darmasraya ini tidak ada dalam kacamata orang untuk wisata. Benar. Dan di dalam peta pariwisata Sumatera Barat itu Darmasraya itu di luar dari perhitungan orang. Saya tidak tahu ini kenapa ini juga terjadi dan kenapa saya nekat di sini. Tetapi ini dosa Maete juga ini. Dosa Maete. Jadi kalau ini tidak maju, termasuklah itu Maete andurhaka terhadap objek wisata bertanggung ini. Jawab. Nah, bertanggung jawab. Jadi Maete harus bertanggung jawab juga ini. Membantu bagaimana ini bisa sustainable dan kemudian bisa berkembang secara efektif. Nah, apa pandangan Maete terhadap Darmasraya dan terhadap kami bagian kecil dari sini gitu. Di sini. 2021 dibangun 2021. 2013 Pak Marlis saya kebetulan mewakili Indonesia untuk Forum East Asia Latin America. Nah, for Sustainability Tourism Ethics. Nah, saya dengan Bapak Australia, saya dengan Bapak IGD Ardika, ada Mas Doto dari Desa Penting Sari. Ikut waktu itu saya. Nah, gini, saya berdiskusi dengan Bapak IGD Ardika, beliau itu mantan Menteri Pariwisata. Nah, Zul sekarang ke depan itu pariwisata itu bergeser dari wisata nyata bergeser ke field. Nah, orang akan bergeser mencari tempat-tempat di hutan. Orang mencari tempat-tempat yang sunyi. Ke depan itu pariwisata lebih kepada meningkatkan quality of life dari orang siapapun yang berkunjung. Nah, apa itu quality of life? Bahwa orang mempunyai kualitas hidup dia itu meningkat ketika dia berwisata. Nah, waktu Pak Marlis membangun ini saya exciting sekali. Kalau orang membangun pariwisata di Bukit Tinggi itu biasa, di Padang itu biasa, tapi di daerah yang jauh dari saya memikirkan dulu kan dari jalan raya itu tidak terlalu jauh gitu ya, Damasraya. Tapi ternyata memang sudahlah di Damasraya, jauh lagi dari infrastrukturnya bagus sekali. Jadi tadi malah saya bilang, saya kira saya yang orang gila di Sumatera Barat nih pariwisata. Ternyata ada lagi orang yang lebih gila gitu ya. Nah, itu bernama Pak Marlis. Tapi ini terus terang Pak Marlis di luar ekspektasi saya apa yang Pak Marlis bikin ini. Pertama karena tertariknya ada peternakan ayam. Nah, itu yang dikatakan tadi quality of life itu. Bahwa sudah ada modal dasar orang melihat di sini tentang edukasi, tentang peternakan itu penting. Nah, itu yang dinamakan wisata literasi. Orang berwisata itu ada sesuatu yang ilmu yang dia dapat di situ. Itu yang pertama dulu. Nah, yang kedua,
Damasraya ini dari segi ekonomi masyarakatnya punya pendapatan yang besar. Kasihan kita juga anak-anak di Jambi, anak-anak di Muarobungo, anak-anak kita, mereka orang tuanya bukan tidak mau membawa berwisata, tapi kalau dia bawa ke Bukit Tinggi 6 jam, artinya harinya habis di Dan kosnya juga besar. dan anak-anak juga lelah di perjalanan. Kasihan. Nah, ini sebetulnya apa yang Pak Marlis lakukan itu sudah membantu banyak ibu-ibu, banyak orang tua untuk memenuhi kewajiban dia terhadap apa yang harus didapatkan oleh anak-anak mereka. Nah, apalagi ditambah dengan ada pemandian seperti ini exciting sekali, karena bagi anak-anak itu hak bagi Itu mereka. hiburan mereka. Hak bagi mereka dalam hidup mereka. Dunianya itu. Nah, sekarang Pak Marlis mencipta itu yang meyakinkan saya, Pak Marlis eksekusi, saya meyakini ini akan sustain. Amin. Ini akan berjalan dengan baik karena kawasan wisata yang berkembang hari ini adalah mengkombinasikan antara akomodasi dengan atraksi. Ya. Nah, kalau kita lihat di Sariater itu ada kolamnya, ada penginapannya, ada atraksinya, ada ATV-nya sama dengan Pak Marlis, ada glamour campnya juga. Nah, dari situ akan membuat beberapa pilihan orang. Oke, kami mau ke Damasraya Pak Marlis, tapi kami pinginnya menginap di situ. Kita ada penginapan. Iya, betul. Nah, artinya sudah memenuhi kebutuhan dari wisatawan yang akan berkunjung. Pokoknya saya bilang Pak Marlis lebih gila dari saya gitu kan. Tapi gilanya itu gini, gila itu pengertian kami dari orang penggiat wisata itu gagasan. G-nya gagasan. Terus Pak Marlis punya ide. Nah, L-nya itu langsung aksi. Nah, gila dalam pengertian gagasan, ide, langsung Aksi. Kira itu luar biasa. Ya, betul, Mete. Sebetulnya saya tidak pernah menduga dan tidak pernah juga punya pemikiran bahwa lahan saya yang sudah menjadi hutan kurang lebih 10 tahun itu bisa dijadikan seperti ini. Ya. Karena tidak ada alasan satupun yang memungkinkan ini jadi objek wisata ya. Saya katakan itu memang kekuasaan Tuhan lah. Allah Subhanahu wa taala yang punya kuasa sehingga ini bisa dihadirkan sebuah destinasi baru di sini. Nah, tapi kami tentu punya keterbatasan, Mete. Ya. Dari sisi pengetahuan, dari sisi relasi, dari sisi networking. Nah, tentu perlu dukungan dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dari pemerintah Kabupaten Dharmasraya, dari Mete sebagai praktisi dan teman-teman yang lain. Maka tanggal 18 besok insya Allah juga kita akan undang teman-teman dari Jambi, dari Pekanbaru, dari seluruh Sumatera Barat untuk menengok ke sini. Dan kemudian untuk kita ajak kerjasama bagaimana menjual. Jadi Dharmasraya itu hari ini insya Allah sudah layak untuk dikunjungi dan bisa untuk berwisata healing di sini. Jadi tidak lagi hanya kebun sawit, tidak hanya lagi jalan panjang, tetapi ada tempat-tempat yang barangkali mungkin menyenangkan untuk dikunjungi. Nah, mungkin terakhir, Mete, apa pesan-pesan ini kepada pemirsa kita atau kepada masyarakat Dharmasraya atau Sumatera Barat atau barangkali Indonesia terhadap kita di sini dan terhadap pariwisata Sumatera Barat? Ya, pariwisata yang hebat itu atau destinasi wisata yang hebat itu ketika dia tidak menjual dirinya sendiri. Iya, setuju. Nah, sustainability tourism itu adalah ketika dia menjadi suatu. Jadi saya meyakini tempat Pak Marlis ini adalah gudang kreativitas dari anak-anak muda Dharmasraya. Nah, saya dengar juga Pak Marlis banyak membina adik-adik muda untuk berkreativitas. Nah, artinya apa? Ini menjadi hub. Ini menjadi suatu tempat pemikiran Dharmasraya secara keseluruhan. Dan pasti ini akan memancing juga para investor, para orang-orang Dharmasraya untuk membuat sesuatu yang lain juga. Nah, apa ya itu yang saya maksud? Ketika Pak Marlis menjadikan tempat ini, ketika Alinia Park and Resort ini yang akan di launching besok insya Allah dengan teman-teman asosiasi travel, ya, ada dari Jambi, saya dengar dari Pekanbaru.
Nah, ini menjadi hub, menjadi tempat base campnya para wisatawan. Nah, travel pattern atau road perjalanan orang selama di Damasraya ini dikembangkan. Artinya ada potensi-potensi di desa wisata. Saya kemarin juga sempat survei beberapa goa yang ada di Damasraya. Ada candi juga di Damasraya, Roco. Nah, artinya orang berkeliling di Damasraya menginapnya di sini. Orang pergi ke tempat daya tarik lain, melihat kearifan lokal, kuliner segala macam. Mereka kembali lagi menginap di sini. Nah, ini yang menjadi pariwisata itu menjadi berkelanjutan, gitu ya, berkelanjutan. Jadi hari ini saya melihat sudah mulai Pak Marlis memikirkan bukan lagi menjual Alinea Park and Resort, tapi luar biasanya Pak Marlis sudah memikirkan menjual Damasraya, Kabupaten Damasraya secara keseluruhan. Nah, siap-siap saja karena seandainya nanti peran dari pemerintah, tolnya siap atau jalan dari Solo Selatan siap. Nah, ini akan menjadi hub tourism di Kabupaten Damasraya ini. Saya tadinya berpikir Damasraya, orang banyak berpikir, mungkin teman-teman dari seluruh Indonesia, teman-teman travel agent menganggap Damasraya ini, kalau lihat dari perlintasan, mereka menganggap Damasraya ini hanya perkebunan sawit saja. Nah, teman-teman harus datang ke Damasraya, bahwa Damasraya itu ya sama dengan seperti Kabupaten Agam, dia mempunyai bukit juga, ya, dia mempunyai juga hutan-hutan di pinggiran dan perkampungan yang asri, mempunyai sungai-sungai yang jernih, mempunyai sawah yang sama dengan daerah-daerah lain. Nah, juga wali-wali nagarinya hebat-hebat di Damasraya mulai membuat roadmap master plan dari nagari masing-masing. Nah, itu sebetulnya yang membuat pariwisata itu sustain ketika pariwisata berdampak terhadap ekonomi masyarakat di kabupaten. Menarik bagi saya melihat fenomena dari Pak Marlis ini karena di apa yang tidak terfikirkan oleh masyarakat selama ini menganggap Damasraya siapa lo yang kapai ke Damasraya, ternyata itu bisa di antitesa oleh Pak Marlis, bahwa ternyata saya mendengar ini Alinea ini bahkan juga jalan sampai macet dari pintu masuk itu ke dalam, gitu ya. Artinya exciting apa-apa yang diperjuangkan oleh Alinea untuk pembangunan pariwisata Damasraya, khususnya Sumatera Barat umumnya, dan Indonesia memberikan kontribusi. Tentu pemerintah di sini baik kabupaten, provinsi maupun secara nasional penting menjadikan Kabupaten Damasraya, menjadikan accessibility yang terpenting itu menjadi baik, itu menjadi tanggung jawab dari pemerintah. Kita berharap ada konsentrasi karena Sumatera Barat kita tidak mempunyai pabrik yang banyak, kita tidak mempunyai tambang yang banyak, dan masyarakat akan bisa menjadikan pariwisata sebagai pendukung ekonomi. Apalagi sekarang saya lihat tadi keliling-keliling para pelaku UMKM difasilitasi oleh Bapak Marlis untuk taruh dagangan di sini. Nah, ini akan membantu juga para pelaku UMKM untuk bisa berkembang di kabupaten masyarakat. Pokoknya Pak Marlis top lah. Pokoknya mudah-mudahan apa yang diberikan menjadi amal ibadah. Amin. Dan dikenang oleh masyarakat banyak. Terima kasih Pak Marlis. Amin, terima kasih. Kami juga mungkin bisa informasikan kepada kita semua dan kepada Maite Zurizul. Kami juga sangat luar biasa disupport oleh pemerintah Kabupaten Damasraya. Mulai dari Pak Bupati, kemudian kepala-kepala OPD, camat, wali nagari, dan tokoh-tokoh masyarakat. Sehingga sebagian besar kegiatan di sini itu lebih banyak kegiatan masyarakat yang kita fasilitasi. Kita juga seperti yang sampaikan Mbak Ete tadi, kita siapkan tempat produk-produk UMKM Kabupaten Damasraya untuk bisa dititip jual di sini. Ya, mudah-mudahan itu akan bisa menjadi bagian promosi dari teman-teman itu. Yang kedua, kita juga menyiapkan sarana kuliner. Jadi
pujaseranya kita siapkan untuk masyarakat di sini, untuk mereka berjualan. Silakan mereka berjualan apa saja, tapi mungkin tempatnya terbatas ya. Tidak bisa semua kita fasilitasi dengan aturan-aturan yang pertama tentu harus jaga kebersihan ya, dan tentu higien dan segala macamnya. Dan yang ketiga itu siang ini insya Allah juga kita akan bertemu dengan sanggar-sanggar yang ada di Kabupaten Dharmasraya untuk ikut mempromosikan dan memfasilitasi bagaimana kreativitas mereka itu bisa tumbuh dan bisa berkembang dan bisa dijadikan komoditi sebagai daya tarik kunjungan wisatawan di Dharmasraya. Alhamdulillah Mete, kita di Dharmasraya ini luar biasa ya. Kami kira demikian dialog singkat kita Mete. Mohon selalu berikan supporting dan inspirasi kepada kami supaya kami bisa tetap konsisten, bertahan dan memajukan daerah ini. Daerah ini adalah daerah yang sangat kaya, tapi perlu kita menjual lebih optimal sehingga kekayaan itu betul-betul bisa menjadi nilai manfaat bagi semua pihak. Kami lagi ada durian ya? Ada durian. Jadi kita lengkap sekali. Kemudian juga teman kita Pak Atut juga menyiapkan kebun lengkeng beliau untuk menjadi wisata yang akan kita padukan dengan paket-paket wisatawan kita tadi. Terima kasih. Demikian dialog singkat kita dengan Maete Zurizul, pakar pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.